Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 8 November 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tindakan kasar di LDK Stikes Maluku Husada, maba mengaku dipaksa merayap di lumpur saat menstruasi. Media sosial kembali dihebohkan dengan video kegiatan latihan dasar kepemimpinan atau LDK yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Stikes Maluku Husada. Video tersebut tampak sejumlah mahasiswa baru atau maba menjalani aktivitas yang dinilai berlebihan dan menyerupai perpeloncoan. Dalam dua rekaman yang diterima tribunambon.com, tampak mahasiswa baru baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk merayap di atas lumpur. Seorang perempuan yang diduga panitia kegiatan terdengar berteriak, "Ini setengah militer, semi-militer, semi-militer." Di tengah aktivitas para peserta. Selain merayap di lumpur, para maba juga terlihat melakukan kegiatan lain, yaitu menuangkan air dari satu gelas ke gelas teman lainnya yang digigit di mulut. Berdasarkan keterangan sejumlah peserta, air yang digunakan berasal dari kawasan mangrove pada Desa Negeri Hativa Besar, Kota Ambon. Tempat kegiatan itu berlangsung. Diduga akibat tindakan itu, beberapa maba dikabarkan sakit perut dan muntah-muntah usai kegiatan. Ada pula yang mengalami luka di kaki akibat harus merayap di lumpur. Video tersebut sempat diunggah di akun resmi media sosial BEM Stikes Maluku Husada, namun kemudian dihapus. Menanggapi video tersebut, Wakil BEM Stikes Maluku Husada Putri Aisyah Farahana membenarkan bahwa kegiatan itu memang dilakukan oleh pihaknya. Namun ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan bentuk kekerasan, melainkan hanya permainan atau game dalam rangkaian acara LDK. Ia juga membantah bahwa sakit yang dialami beberapa mahasiswa baru disebabkan adanya kegiatan tersebut. Namun pernyataan BEM dibantah oleh beberapa peserta LDK. Mereka menyebut bahwa semua mahasiswa baru diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tanpa terkecuali, termasuk permainan di lumpur. Peserta itu juga menambahkan setelah kegiatan selesai, darah menstruasi beberapa peserta bahkan menembus pembalut dan celana karena harus ikut merayap di lumpur. Tindakan tersebut patut menjadi perhatian dan memerlukan langkah tegas dari pihak kampus. Akan bantai-bantai. Oke. Rabi kepala, salenia. Panitia ini butuh. Ini setengah militer, semi-militer, semi-militer. Berjuang. Maju. Oh, siap. Lewat pipa baru berdiri. Yo. Jambak kabar.
akan bantai-bantai. Oke. Rabe kepala. Rabe kepala, salin dia. Panitia ini buntung. Tindak-lanjuti kasus perundungan, kepala sekolah segera panggil orang tua dan siswa SD. Menyikapi viralnya video perundungan siswa SD Negeri 31 Maluku Tengah, Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, pihak sekolah akhirnya angkat bicara. Kepala Sekolah SD Negeri 31 Maluku Tengah, Hairum Marasabesi, mengatakan bahwa pihaknya akan menangani permasalahan tersebut dengan serius. Menurutnya, langkah awal yang akan diambil adalah memanggil siswa yang terlihat dalam video untuk dimintai keterangan terkait kronologi kejadian. Setelah proses pemanggilan, pihaknya akan mendokumentasikan seluruh pertemuan dan mengirimkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengah guna mendapatkan solusi penyelesaian. Hairum berharap seluruh pihak di lingkungan sekolah dapat menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan kondusif antar sesama siswa. Sebelumnya, sebuah video perundungan siswa SD viral di media sosial pada Jumat 7 November 2025. Peristiwa tersebut melibatkan sejumlah siswa dari SD negeri di Negeri Tulehu, Maluku Tengah. Dalam video berdurasi 1 menit 11 detik itu, tampak seorang siswa berseragam dipukuli oleh siswa lainnya. Diberitakan sebelumnya, kejadian itu terjadi pada Kamis sore 6 November 2025 sekitar pukul 5 sore di luar lingkungan sekolah. Video tersebut diunggah oleh Juwaira, orang tua dari korban perundungan. Untuk terjadi masalah dulu. Karena kita kan mau tahu kronologinya seperti apa. Nah ini sementara kan siswanya kan semuanya sudah ada, tapi yang salah satunya itu kan sementara kan belum ada. Kita lagi menunggu supaya setelah yang tersebut datang baru kita bisa konfirmasi dari satu persatu. Ini kronologisnya seperti apa. Nah setelah itu baru nanti kita tinggal lanjutin buat surat panggilan buat orang tuanya. Karena kita juga rasanya kurang enak ketika masalahnya akan jadi masalah yang viral ya. Iya kan?
Informasi lainnya, Tribuners, jalan rusak menuju 2 SD di Tulehu, Malteng. Warga minta perhatian pemerintah. Kondisi jalan Panditalo, Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, tampak memprihatinkan. Akses jalan tersebut merupakan jalur utama menuju 2 sekolah dasar, yakni SD Negeri 31 Maluku Tengah dan SD Negeri 164 Maluku Tengah. Pantauan tribunambon.com, Jumat 7 November 2025 di lokasi, terlihat permukaan jalan yang rusak parah dengan bebatuan yang sudah terlepas. Tak hanya itu, terdapat sedikitnya 5 lubang di badan jalan berdiameter antara 5 hingga 10 cm. Kondisi ini membuat para siswa harus berjalan di atas jalan yang rusak, disertai debu yang berterbangan setiap kali kendaraan melintas. Situasi tersebut pun disayangkan oleh warga, para guru, dan siswa yang setiap hari melewati jalan itu. Ahmad, salah seorang warga Tulehu, mengaku prihatin dengan kondisi jalan menuju fasilitas pendidikan tersebut. Ia menambahkan sebelumnya pernah dibuat akses jalan setapak di jalur lain, namun jalan tersebut tidak sampai ke depan sekolah. Ahmad berharap pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut, mengingat fungsinya yang vital sebagai akses utama menuju sekolah. Sembilan, 96, 55, 38. Antar lupa. Imar sini laki-laki antar. Mama Dani. Mama Dani. Apa ote-ote?
Dibuka dengan jalan santai dan senam, warga Masohi antusias sambut Molucas Financial Day 2025. Dibuka dengan jalan santai dan senam pagi, warga Kota Masohi, Maluku Tengah antusias sambut puncak pagelaran Molucas Financial Day 2025. Warga Kota Masohi, Bupati Maluku Tengah, pimpinan OPD, jajaran Forkopimda Maluku Tengah, pimpinan dan staf perbankan cabang Masohi ramai-ramai ikuti jalan santai yang berpusat di kawasan Dermaga Ferry, Ina Marina, Kota Masohi, Sabtu 8 November 2025. Usai jalan santai dilanjutkan dengan senam bersama yang dipimpin oleh salah seorang Zumba instructor. Selain itu, pameran UMKM juga berjejer di arena Molucas Financial Day. Warga Kota Masohi yang terregister juga mendapat kupon undian dengan berbagai macam door prize yang disiapkan penyelenggara. Dalam sambutannya, Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya Molucas Financial Day tahun 2025 ini. Zulkarnain mengatakan acara ini merupakan wujud nyata sinergi dan komitmen bersama dalam meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan atau layanan jasa keuangan sehingga dapat mendorong pencapaian target inklusi dan literasi keuangan di bumi Pamahanu Nusa, Kabupaten Maluku Tengah. Zulkarnain juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kolaborasi dan sinergi yang baik antara OJK, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Dikatakannya, capaian ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi kita semua, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa kerjasama yang solid dan berkesinambungan dapat menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat, khususnya di daerah kepulauan seperti Maluku Tengah. Buat para peserta, mungkin yang mau mengikuti Zoom ya, silakan. Kamu terlambat. Saya tidak terlambat. Bujurnya kagak. Hari ini ini wartawan guys, sama konten kreator. Harga cabai rawit di awal November 2025 sentuh Rp70.000 per kilo di Pasar Binaya Masohi. Harga cabai rawit di Pasar Binaya Masohi, Kabupaten Maluku Tengah masih cenderung mahal. Awal November 2025 ini, cabai rawit lokal dijual pedagang dengan harga Rp70.000 per kilo. Sementara untuk cabai rawit yang dipasok langsung dari Makassar dipasarkan Rp50.000 per kilo. Informasi itu dihimpun tribunambon.com saat memantau harga komoditas pasar di lokasi Sabtu 8 November 2025 sekira pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Dibandingkan awal Oktober 2025 lalu, cabai rawit mengalami fluktuasi harga yang cukup signifikan. Pasalnya saat itu cabai rawit dibanderol pedagang dengan harga Rp45.000. Selain cabai rawit, ada pula cabai keriting
yang dijual pedagang Rp40.000 per kilo dan tomat masih bertengger di angka Rp35.000 per kilo. Sayangnya komoditas pasar yang pasokannya terbatas ialah jeruk sangkis atau dikenal dengan nama lokal lemon Cina. Sriyanti, salah seorang pedagang di Pasar Binaya Masohi mengatakan, pasokan cabai hingga tomat cukup banyak di pekan ini. Ia memasok cabai dari petani lokal, juga dari distributor Makassar. Namun sayang, kata Sriyanti, lemon Cina yang paling mahal di antara semua komoditas pasar yang ia jual. Walau distributor memiliki pasokan lemon Cina, ia enggan membeli dari pemasok. Hitung-hitungan dengan modal dan untung yang tidak seberapa. Dengan kondisi itu, ibu rumah tangga itu mengaku membeli yang berdatangan cukup ramai. Kami udah tunggu.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. Tangkapan nelayan menipis, harga ikan di Masohi makin mahal, momar 4 ekor Rp20.000. Tangkapan nelayan menipis akibatkan stok ikan di Pasar Binaya Kota Masohi terbatas. Hal itu tentu membuat harga ikan melonjak, semisal ikan momar yang saat ini dibanderol Rp20.000 per 4 ekor. Pantauan tribunambon.com di Pasar Binaya, Masohi, Maluku Tengah, Sabtu 8 November 2025, sekira pukul 12 siang waktu Indonesia Timur, ikan jenis lain juga dijual dengan standar harga Rp20.000. Padahal awal Oktober 2025 lalu, harga ikan cukup terjangkau per tumpuk dengan jumlah ikan 7 hingga 8 ekor masih dipasarkan Rp20.000. Selain ikan momar, ikan cakalang, ikan tuna juga dijual dengan harga cukup tinggi, berkisar di atas Rp100.000 per ekor dengan berat di atas 5 kg. Berdasarkan pengakuan salah seorang pedagang ikan atau jibu-jibu, Maryam Hasan, bahwa mahalnya ikan sudah berlangsung hampir 1 bulan. Ia mengaku tak ada stok ikan lokal dari nelayan Kota Masohi. Sementara ikan dari nelayan tangkap atau bobo negeri Ruta, juga negeri Tehoru belum masuk hingga siang tadi. Saat ini pengambilan ikan dari penadah dibanderol Rp1.200.000 per bakul. Walau kondisi ikan yang begitu mahal, Mama Maryam Hasan menyebut pembeli yang berdatangan masih cukup banyak. Iya. Ini kok saja? Ya, 40.000 bisa dapat macam-macam. Ayo, dan ini 50.000 bisa pakai untuk pergi di acara. Iya. Ini kok saja? Ya, 40.000 bisa dapat macam-macam. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.